Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di YouTube channel aku, Wenda Alifuloh. Buat kamu yang baru datang, perkenalkan nama aku, Wenda Alifuloh. Salam kenal, dan kamu ada di sini untuk belajar. Nah teman-teman, selamat datang di bagian 32 update soal CPNS 2020 yang sudah diujikan. Nggak kerasa banget ini udah di bagian 32, udah bener-bener tinggal menghitung hari banget. Aku bakalan tutup buku, aku bakalan tutup sesi untuk bahas tentang bocoran soal SKD CPNS tahun 2020 ini, dan akan menghadirkan program-program baru yang tentunya semoga bisa memotivasi dan menginspirasi kita semua di sini. Karena aku yakin banget semua teman-teman yang udah subscribe YouTube channel aku adalah orang-orang yang sefrekuensi, dan kita udah sepakat untuk saling berbuat baik kepada orang-orang di sekitar kita. Jadi teman-teman, di update bagian 32 ini aku bakalan bahas tentang TWK, TIU, dan TKP. Dan soal yang aku dapat ini juga masih dari teman-teman di YouTube channel ini yang udah berbaik hati mau berbagi sama kita semua. Mari kita doakan mudah-mudahan mereka yang sudah berbagi sama kita dimudahkan urusan-urusannya dan diberikan sama Allah yang terbaik untuk kehidupan mereka. Nah, jadi TWK, TIU, TKP kali ini akan kita bahas. Tapi sebelum itu, seperti biasa, aku minta tolong sama kalian semua untuk bantu aku dengan cara subscribe channel ini. Dan kalian juga boleh banget nyalakan tombol notifikasinya kalau kalian mau. Dan aku juga minta tolong sama kalian semua untuk bantu aku dengan cara share video yang ada di YouTube channel ini. Bebas video mana saja, tolong share di sosial media kalian, kepada orang-orang di sekitar kalian, supaya mereka terbantu. Karena seperti biasa prinsip kita, kalau kita bantu orang, kalau kita mudahkan orang, insya Allah Allah juga akan bantu dan mudahkan urusan-urusan kita. Maka teman-teman, mari kita langsung masuk ke bagian yang pertama ini. Nah, yang pertama ini adalah soal tentang tes wawasan kebangsaan. Soalnya adalah, sesuai dengan Pancasila, pemerintah menjamin hak untuk memperoleh pendidikan bagi warga negara Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan A. Memberikan beasiswa kepada siswa berprestasi. B. Menyelenggarakan pendidikan gratis bagi siswa yang kurang mampu. C. Membebaskan setiap warga negara untuk sekolah atau tidak. D. Membuka penerimaan pegawai negeri untuk formasi tenaga pendidik. E. Mengalokasikan dana pendidikan melalui APBN. Coba kira-kira mana yang dilakukan pemerintah yang paling tepat sesuai dengan poin bahwa pemerintah menjamin hak untuk memperoleh pendidikan bagi warga negara Indonesia? Kira-kira mana teman-teman? Kalau jawaban aku adalah yang E, teman-teman. Nah, kok nggak yang A sih kak? Kan memberikan beasiswa kepada siswa berprestasi juga bagus. Kalau gitu kenapa nggak yang B, menyelenggarakan pendidikan gratis bagi siswa yang kurang mampu? Kenapa nggak yang D, kak? Membuka penerimaan pegawai negeri untuk formasi tenaga pendidik. Itu kan wujud memajukan pendidikan. A, B, dan D itu betul. Kalau yang C, membebaskan setiap warga negara untuk sekolah atau tidak, ini ada pengganggunya nih di sini kata tidak ini ya, karena pemerintah itu justru membuat undang-undang bahwa orang tua yang tidak menyekolahkan anaknya di usia sekolah justru mereka bakalan kena punishment, kena hukuman gitu. Jadi ini nggak sesuai. Kemudian ABD, kenapa nggak ABD teman-teman? Jawabannya adalah karena ABD itu sifatnya adalah eksklusif, memberikan beasiswa kepada siswa berprestasi. Jadi ini terkhusus untuk siswa berprestasi saja. Kemudian menyelenggarakan pendidikan gratis bagi siswa yang kurang mampu. Ini hanya untuk siswa yang kurang mampu saja. Membuka penerimaan pegawai negeri untuk formasi tenaga pendidik. Ini juga sifatnya hanya untuk guru saja, tidak menyeluruh. Maka yang paling tepat menurut aku yang pemerintah lakukan sebagai bukti bahwa menjamin hak untuk memperoleh pendidikan adalah yang E, karena mengalokasikan dana pendidikan melalui APBN ini 20% ya kalau nggak salah teman-teman. Ini udah mencakup segalanya ya. Ada boleh juga untuk menggaji guru, boleh juga untuk menyelenggarakan pendidikan gratis bagi siswa yang kurang mampu, boleh juga untuk memberikan bantuan kepada siswa berprestasi. Rasanya udah tercakup di sini semua. Dan sifatnya juga tidak eksklusif, ini inklusif ya, beragam yang ada di dalamnya. Mudah-mudahan kalian sepakat. Kalau kalian tidak sepakat, kalian boleh banget komen di bawah dan sertakan alasannya. Maka soal ini jawabannya menurut aku adalah E. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, soal berikutnya ini adalah soal TIU teman-teman. Hitungan yang seperti ini udah lama banget aku nggak bikin hitungan seperti ini ya teman-teman, dan ini keluar lagi. Maka aku coba bahas untuk kalian semua. Pertama, kalau ada hitungan seperti ini apa yang kita lakukan?
Kita pandang dulu operasinya. Ya, operasi itu ada tambah kurang, ada kali sama bagi. Kalau ada operasi kali bagi dulu kan, kalau nggak ada berarti tambah kurangnya. Kalau nggak ada yang kali baginya, ini kan cuman kurang sama tambah. Kerjakan dari mana dulu Kak? Tambah apa kurang? Dari kiri dulu, dari yang pertama, berarti dari kurang ya. Berarti ini 1 kurang 1,3 tambah 3/4 itu 1 kurang 1,3 itu 13/10 ya teman-teman. Kak, kenapa 13/10? Ini adalah bentuk biasa dari sebuah pecahan desimal. Aku udah bahas di video tentang pecahan. Jadi kalau 1,3 itu artinya 13/10, 1,33 itu artinya 133/100. Ini tergantung ada berapa angka di belakang komanya. Ini menentukan 0 yang bawahnya. Jadi ini 13/10. Kita kerjakan dulu teman-teman. Nah, 1 ini kan bisa diperoleh dari 10/10 ya kan. Kenapa milihnya 10/10? Kenapa nggak 5/5? Kan 1 juga ya kan, karena bawahnya 10 nih teman-teman yang mau dilawan. Jadi kita bikinnya yang 10/10 dikurang 13/10. Ini hasilnya adalah bawahnya 10. 10 untuk menuju 10 dikali 1, berarti atasnya juga dikali 1. 10 kali 1 10. Tandanya kurang 10 supaya ke 10 dikali 1 13, berarti dikali 1 juga. Maka 10 kurang 13 itu min 3/10. Gitu teman-teman. Jadi ini sekarang soalnya tinggal min 3/10 tambah 3/4. Nah, 10 sama 4 ini KPK-nya berapa sih teman-teman yang paling dekat? Oke, kalau kalian bingung KPK kita kalikan aja ya. 10 kali 4 itu 40. 10 supaya ke 40 dikali 4. Kalau bawahnya dikali 4, atasnya ini juga dikali 4. Min 3 dikali 4 itu min 12 ya. Tambah tandanya 4 supaya 40 dikali 10 berarti 3 dikali 10 juga 30. Dapatlah min 12 tambah 30 ya. Tinggal berapa? Kalau kalian bingung pakai cara yang aku kasih, gimana caranya? Pakai utang-utang juga boleh. Utang 12 dibayar 30, hutangnya tinggal 18 ya. Berarti ini tinggal 18, bukan utang, kembalian ya, karena kan lebih banyak plusnya. Jadi ini plus 18/40. Ini bisa disederhanakan, sama-sama kita bagi 2. 20 kita bagi 2, 9. Jadi jawabannya adalah 9/20. Ada teman-teman? Ada yang E ya. Jadi soal ini jawabannya adalah E 9/20. Yang harus diingat dari soal ini adalah pertama bentuk desimal kita ubah ke bentuk biasa. Kemudian bahwa 1 itu adalah bilangan berapapun dibagi bilangan itu sendiri. Kemudian lagi adalah ada proses negatif di sini ya. Ini juga akan diproses di sini ya. Ngefek ya teman-teman. Mudah-mudahan kalian paham. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, soal ini adalah soal bentuk pecahan yang di dalamnya ada pernya lagi. Ini dapat dari temen juga di YouTube channel kita yang dia bingung, katanya belum pernah lihat soal yang kayak gini. Ya memang aku jarang banget bahas soal yang kayak gini, tapi konsepnya sepertinya aku udah pernah bahas di bagian tentang bilangan. Jadi kalian nanti boleh cek lagi di bagian belajar PNS ya. Itu ada di playlistnya, udah aku kelompokin sendiri, yang belajar sendiri, yang bocoran sendiri, yang SKB sendiri. Itu udah tinggal pilih sendiri nanti kalian mau nonton yang mana. Nah, kalau yang kayak gini abaikan dulu aja teman-teman, per yang bawah. Per yang panjang ini abaikan, kita kerjakan yang atas dulu. Setengah tambah 1/3 kali 4/5 kurang 5/10. Nah, ini sebenarnya gampang ya. Ini tuh ada kali di sini, berarti harus kita kerjakan kalinya dulu, ya kan? Kemudian ini boleh aja, sah aja teman-teman kalau kita mau setengah dikurang 5/10-nya langsung, karena yang penting kita nggak ganggu kerja yang tengah ini. Jadi setengah kurang 5/10, 5/10 itu kan sederhananya sama-sama dibagi 2. Sama-sama dibagi 5, ini 1, ini 2. Setengah juga kan, berarti setengah dikurang setengah kan habis. Sebenarnya soal ini adalah tinggal 1/3 dikali 4/5. Kalau perkalian atas kali atas, bawah kali bawah, 4/15. Gampang ya teman-teman. Nah, 4/15 ini yang atas doang, per 2 bawahnya kan dari sini. Per itu artinya apa? Per itu artinya bagi ya teman-teman. Berarti ini boleh kita buat gini, 4/15 bagi 2. 2 itu pecahannya 2 per berapa sih?
2/1 boleh kan? 2 dibagi 1 kan 2. Berarti bentuk ini jadi 4/15 dibagi 2/1, ya kan? Kalau bentuk pembagian cara ngerjainnya gimana? Tulis depannya, jadikan kali, yang belakang ditukar. Kan begitu. Tinggal kalikan. 4 kali 1, 4, 15 kali 2, 30. Sederhanakan sama-sama bagi 2. 4 bagi 2, 2, 30 bagi 2, 15. Jawabannya adalah 2/15. Ada yang A. Nah, konsep soal seperti ini keluar ternyata teman-teman. Pecahan yang ada pecahan lagi di bawahnya. Cara ngerjakannya seperti itu. Jadi pernya diganti aja dengan bagi. Nanti proses di berikut-berikutnya pasti kalian sudah bisa. Mudah-mudahan semuanya sepakat. Jawaban soal ini adalah A. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, soal Jokowi ke Jawa with JK keluar lagi nih teman-teman. Pak Eko mengendarai sepeda motor ke kantornya yang berjarak 120 km. Jika ia mengendarai dengan kecepatan 60 km per jam dan sampai dalam waktu 2 jam, masuk akal ya, 60 km per jam berarti sampainya 2 jam. Karena kan berarti kalau 2 jam 60 kali 2 120, pas dia sampai kantor. Berapa kecepatannya apabila suatu hari ia sampai dalam waktu 3 jam? Ya gampang ya ini mah. Nggak usah dihitung juga, kalau misalnya udah ngerti makna kecepatan tinggal berapa yang dikali 3 hasilnya 120, 40 jawabannya kan? Gitu teman-teman. Jadi kan gini kan, kalau 120 km ya kan, ini akan ditempuh dalam 3 jam. Berarti 40 km per jam. Gampang sih ini sebenarnya, nggak usah pakai rumus Jokowi ke Jawa JK juga udah ketahuan gitu ya. Tapi kalau misalnya mau pakai rumus Jokowi ke Jawa WJK, berarti ini kan yang ditanya adalah berapa kecepatan. Berarti kecepatan sama dengan J per W kan, ke Jawa. Kecepatan sama dengan jarak per waktu. Jaraknya adalah 120, waktunya adalah 3, berarti 40. Gitu teman-teman. Jadi jawaban soal ini adalah yang D. Mudah-mudahan semuanya sepakat. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini adalah soal TKP teman-teman. Tes karakteristik pribadi. Jadi semua orang punya pandangan sendiri-sendiri terhadap setiap kasus yang disajikan. Jadi kalau kamu punya pendapat lain silahkan di komen di bawah, nggak ada masalah buat aku. Karena teman-teman lain juga perlu belajar dari pendapat dan opini kalian. Soalnya adalah, ada seorang mahasiswa yang tidak lulus mata kuliah karena sering bolos kelas. Alasannya bolos adalah karena terlambat bangun. Luar biasa ya, nyebelin. Anak tersebut menghadap ke dosennya untuk meminta tugas tambahan sebab jika ia tidak lulus mata kuliah semester ini ia akan DO. Bagaimana sikap dosen mata kuliah tersebut seharusnya? A. Melapor ke ketua prodi tentang masalah ini agar mendapat solusi. B. Melapor ke ketua prodi dan memberi tugas tambahan. C. Belum bisa memberikan tugas untuk saat ini. D. Kehadiran merupakan syarat kelulusan dari pihak prodi yang harus tetap ditegakkan. E. Memberikan tugas agar mahasiswa tersebut tidak jadi DO. Yang E ini perih banget ya teman-teman. Ada yang kepikiran buat jawab E, memberi tugas agar mahasiswa tersebut tidak jadi DO. Jadi kita berikan kesempatan kepada mahasiswa tersebut. Ada yang berpendapat gitu? Iya, ini bagus yang E memang. Cuman menurut aku yang paling bagus adalah yang A teman-teman. Melapor ke ketua prodi tentang masalah ini agar mendapat solusi. Karena seperti apapun misalnya kita mau nih ngasih kesempatan kepada anak ini untuk diperbaiki nilainya. Karena ini kan nilainya udah tidak lulus nih kan, berarti nilai udah keluar, ya kan? Kita lapor ke prodi untuk memperbaiki masalah ini, sampaikan kondisi mahasiswanya, nanti dari pihak prodi yang memberikan solusi. Kalau yang B, lapor ke ketua prodi dan memberi tugas tambahan. Jadi ini kita lapor, tapi kita udah apa istilahnya bergerak dulu nih, udah bergerak juga maju sendiri gitu loh. Sementara ada aturan yang ditegakkan. Pasti teman-teman yang kuliah masih ingat lah ya aturan dulu di kuliah itu bahwa kehadiran itu akan menjadi syarat kelulusan, yang kayak gitu-gitu tuh pasti ada kan. Nah, jadi menurut aku yang paling bijak adalah yang A, melapor ke ketua prodi tentang masalah ini agar mendapat solusi. Sekalipun nanti kita mengubah nilai mahasiswa tersebut setelah dia dikasih tugas, prodi sudah tahu gitu kenapa kita mengubah, karena prodi nanti yang ngasih solusi kan. Coba ubah aja apa nggak apa-apa dengan diberikan tugas gitu. Sebaliknya kalau prodi nggak ngasih izin, berarti kita tidak bisa berikan kesempatan untuk anak itu memperbaiki nilainya gitu teman-teman ya. Jadi jawaban soal ini menurut aku yang pas adalah yang A. Mudah-mudahan sepakat. Kalau nggak sepakat boleh banget komen di bawah. Makasih.
Nah, selamat datang di bagian akhir video ini teman-teman. Terima kasih yang sudah nonton sampai di ujung video ini. Mudah-mudahan apa yang kamu pelajari tadi bisa membantu kamu mendulang skor dan juga terus belajar untuk meningkatkan daya pikir serta logika dan analisa kamu terhadap suatu permasalahan. Seperti biasa juga aku di akhir video akan memberikan sebuah kalimat yang mungkin bisa sama-sama membantu kita menyemangati diri kita masing-masing. Kalimat yang hari ini mau aku sampaikan sama kamu adalah: ada yang lebih hebat dari orang pintar, yaitu orang yang beruntung. Maka, jadilah beruntung. Nah loh, ini kalimatnya sederhana dan sudah sangat sering kita dengar di mana-mana. Tapi apa yang harus kita maknai dari kalimat ini teman-teman? Bagian akhirnya. Maka, jadilah beruntung. Karena kalau kita beruntung, orang pintar itu kalah teman-teman. Kalau kita beruntung, orang cerdas itu kalah teman-teman. Maka jadilah beruntung. Gimana cara yang paling gampang supaya kita beruntung? Dengan kita berbuat baik kepada banyak orang. Dengan kita memiliki banyak cadangan amal baik, banyak cadangan kebaikan kepada orang-orang di sekitar kita. Sama yang paling penting, yang paling aku percaya adalah mudahkan orang lain agar Allah juga permudah urusan-urusan kita. Gitu teman-teman, gampang dan sesimpel itu. Jadi kamu gak perlu takut saingan kamu lebih pinter, saingan kamu lebih cerdas, saingan kamu lebih ganteng, saingan kamu lebih tinggi. Gak ada masalah, gak ada urusan kalau kita berhasil mendapatkan hati dari yang maha pemberi keberuntungan, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semangat terus untuk prosesnya. Aku doakan kalian semuanya berhasil dan Allah selalu kasih yang terbaik buat kalian semua. Sekali lagi terima kasih, dan sebelum itu aku minta tolong sama kalian semua untuk bantu aku dengan cara subscribe YouTube channel ini dan juga share video-video yang ada di channel ini kepada orang-orang di sekitar kita. Kita sama-sama tabung kebaikan untuk menjadi pribadi yang lebih beruntung. Semangat! Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum.